Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel ya. Kali ini gue akan presentasi ya, menjelaskan tools-tools pada Canva ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar desain ya, di sini gue akan jelaskan sedikit ya tampilan dan elemen-elemen yang ada di Canva. Jadi dulu itu gue pakainya Adobe Photoshop ya. Jadi gue suka sharing gitu tutorial editing Photoshop, dan kali ini karena gue beberapa kali udah menggunakan Canva bahkan mendapatkan penghasilan ya, kita sharing template gitu. Dan langsung saja di sini gue ingin menjelaskan ya sedikit ya. Ya di sini teman-teman, kalau ingin belajar Canva ya, apa itu kegunaannya, sebenarnya itu banyak banget ya. Intinya soal desain ya, itu kita bisa belajar pakai Canva. Nah, jadi ini khusus untuk teman-teman ya, videonya ini yang benar-benar belum tahu tampilan visual Canva ya. Mungkin udah dengar ya sering aplikasi Canva tuh gimana ya. Oke, jadi ini cocok untuk pemula ya yang ingin belajar Canva. Ya akan gue jelasin ya di sini teman-teman. Kalau sudah menonton ini sampai selesai, pastikan nanti daftar ya, daftar Canva di aplikasi Play Store ya. Oke, jadi di sini gue akan perbesar ya. Di sini gue juga ini ya bikin presentasinya pakai Canva ya. Oke, sini kita akan perbesar. Ya, jadi di sini pengenalan Canva ya. Jadi langkah awal ya menjadi desainer yang kreatif ya teman-teman. Langsung saja. Ya, jadi di sini untuk isinya itu ya pengenalan ya singkat materinya ya. Jadi di sesi ini kita akan mengenal Canva ya, belajar cara menggunakannya dan membuat desain yang sederhana kayak gitu. Dan gambar atau video ya singkat yang menggambarkan hasil karya ya. Nah, jadi ada beberapa juga ya yang menggunakan Canva itu untuk video ya, karena banyak footage-footage yang menarik tentunya gitu ya. Oke, kita juga bisa bikin poster ya, kartu ucapan, dan desain media sosial. Jadi sekarang tuh mungkin teman-teman banyak melihat ya berseliweran ya konten-konten media sosial. Nah, itu rata-rata ya eh, karena saking mudahnya ya, yaitu plek-tiplek gitu ya pakai desain Canva ya. Oke, jadi di sini ya pengenalan Canva ya dasar ya. Jadi gue akan ngejelasin ya di sini apa itu Canva dan kegunaannya ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, yaitu soal Canva ya untuk ngedesain lah intinya. Tapi lebih luas lagi sebenarnya, nggak hanya untuk ngedesain, pokoknya banyak banget ya. Oke, yang kedua cara membuat akun Canva ya, itu gampang banget ya. Mengenal antar muka ya. Antar muka ini interface ya. Jadi ada tampilan dashboardnya, template-nya, elemen, dan teks, dan fitur-fiturnya gitu ya. Intinya gue akan ngejelasin bahwa oh template ini ada di sini ya nantinya gitu, elemen ini ada di sini ya gitu. Dan perbedaan Canva free ya versus Canva Pro gitu. Jadi nanti gue akan jelasin. Oke. Dan untuk latihan membuat desain sederhana mungkin akan gue bahas di video yang akan datang ya. Oke, jadi di sini ya, apa itu Canva ya dan kegunaannya ya. Canva adalah platform ya desain grafis ya berbasis web yang mudah digunakan ya. Jadi dulu gue belajar Adobe Photoshop itu jujur kompleks banget gitu. Berbeda dengan Canva gitu ya. Dan Canva itu lebih praktis lah, banyak template. Pokoknya enak banget lah. Kita nggak perlu ribet-ribet nyari elemen gitu atau footage yang ingin kita butuhkan gitu. Nah, Canva ini digunakan untuk membuat desain ya media sosial, bentuk postingan atau juga story ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, bisa bikin video ya pakai Canva juga ya. Nah, seperti ini juga bikin presentasi itu juga bisa ya. Nah, desain itu bisa untuk cetakan ya, bentuk poster ya, kartu nama ya, brosur, dan masih banyak yang lainnya. Karena dari Canva sendiri itu udah banyak ukuran-ukuran yang kita nggak perlu setting lagi. Misalkan kayak kemarin tuh gue ngebahas soal thumbnail ya, itu cara bikin thumbnail aja udah disiapin ukurannya, jadi kita nggak perlu ribet lagi setting-setting ukurannya, sudah ada gitu ya. Oke, nah seperti presentasi ya desain ini ya yang sedang gue jelasin, ini salah satunya dari
presentasi ya. Ini backgroundnya yang bagus banget ya, terus ada elemen kayak gitu ya. Jadi masih banyak lagi ya soal Canva itu kegunaannya. Nah, untuk keunggulannya itu Canva ya gratis digunakan. Tapi kalau untuk yang gratis itu nanti gua akan jelasin ya bahwa terbatas ya. Cuman masih bisa digunakan ya untuk belajar dan juga untuk digunakan beberapa template yang tersedianya itu untuk gratis gitu. Jadi keunggulannya ya di sini tersedia ribuan template ya yang siap pakai gitu. Jadi teman-teman ingin kebutuhan untuk sosial media, untuk banner ya, untuk poster, kartu nama itu banyak banget gitu. Dan tidak memerlukan ya keahlian desain tingkat lanjut ya. Jadi gue sih nggak nyesel ya dulu sempat belajar kelas ya, misalkan kayak Adobe Illustrator dan juga Photoshop, dan ternyata itu semua kalah menurut gue ya, yaitu oleh Canva karena lebih fleksibel, satset, mudah, praktis, gampang banget digunakan gitu ya dengan Canva. Intinya nggak perlu yang ahli-ahli banget ya untuk mempelajari Canva. Oke, lanjut ya di sini cara membuat akun Canva ya, langkah-langkah membuat akun Canva ya, kunjungi situs Canva-nya ya, lalu sync up dan daftar ya. Seperti ini tampilannya ya. Oke, di sini gua akan tampilkan ya. Tinggal teman-teman kunjungi aja canva.com ya. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman bisa masuk atau daftar ya. Kalau gue sendiri pakainya itu Gmail ya. Oke, jadi langsung aja kalau teman-teman daftar ya, nanti akan tampilannya masuk ya ke Canva-nya gitu. Oke, lanjut di sini ya, kita presentasi ya. Oke, dan kalau teman-teman menggunakan Canva-nya untuk tim ya, di sini enak banget nih. Teman-teman kalau mengundang teman ya, itu bisa ngedesain bareng ya. Jadi itu juga salah satu kelebihan Canva ya, berbeda dengan kayak Photoshop ya, terus Adobe Illustrator itu nggak bisa ngedesain bareng gitu. Pokoknya mantep banget lah gitu. Oke. Nah, di sini untuk mengenal interface ya atau antar muka ya Canva ini ya, dashboard utama ya, di situ teman-teman akan ada yang namanya menu proyek desain ya, terus template, elemen, teks ya, editor kanvas, toolbar ya gitu. Oke, tampilannya gimana ya, di sini gua akan jelasin ya. Oke, jadi kita benar-benar sama-sama belajar nih tampilannya. Oke, ini benar-benar yang mungkin belum tahu. Nah, kalau teman-teman di sini sudah masuk tampilan Canva ya, akan seperti ini. Nah, yang gue maksud tadi ya, seperti ada ukuran-ukuran yang sudah ditentukan ya, seperti thumbnail YouTube ini ya, presentasi, situs web ya, untuk cetak ya, banyak ya, dokumen ya, atau teman-teman bisa custom juga di sini ya. Oke, tapi kalau untuk sosial media ya, di sini video itu udah ada gitu. Nah, di sini kita mengenal dashboard ya, di sini tampilannya ya, terus di sini ada proyek ya. Proyek ini ya untuk file-file yang sudah kita buat gitu ya. Nah, jadi di sini ya file-file yang udah gue buat ya seperti ini ya, yaitu yang presentasi yang sedang digarap ya, yang sedang dijelaskan ini gue udah buat ya, dan itu jadi sebuah proyek kayak gitu ya. Nah, jadi ini proyek-proyek gue gitu ya. Atau kalau di bahasa Photoshopnya itu ya file siap digunakan gitu ya. Atau kalau Photoshop itu PSD kayak gitu ya, ada ekstensi masing-masing kayak gitu. Kalau Canva sih nggak ada ekstensi ya, jadi di sini udah kayak jadi file proyek kayak gitu ya. Oke, lanjut kita di sini template ya. Nah, template ini ya, ini yang bisa kita gunakan ya, seperti thumbnail YouTube ya, terus presentasi gitu ya, acara undangan ya, masih banyak lainnya tuh ya. Teman-teman sesuaikan ya untuk bisnis ya, untuk media sosial, konten Instagram ya. Di sini ketika diklik ya, tuh ya, teman-teman bisa lihat ya untuk toko-toko ya, toko-toko online kayak gitu. Nah, terus di sini ya ada merek ya, kita coba lihat ya. Kalau merek ini kurang tahu juga ya. Di sini intinya siap mengatur kit apa nih. Oke, karena gua nggak ada materinya ya di ini. Intinya ini aja ya, sampai template aja ya untuk paham dasar ya. Oke, itu mungkin lebih lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman di sini tinggal masukkan ya buat desain ya, di sini misalkan thumbnail YouTube ya. Nah, jadi kan materi kita ini ya, di sini dashboard utama ya, kayak itu tadi bentuknya ya. Nah, terus elemen ya. Oh ya, elemen ini belum gua liatin ya. Nah, ini template ya yang sudah kita gunakan, ini template nih ya. Kita gunakan desain ya, terus template nih ya. Misalkan seperti ini ya.
yaitu horor ya. Nah, ini yang dinamakan template. Nah, terus kita masuk ke elemen ya. Elemen ini ya, ini adalah elemen yang kita ingin cari terserah ya, sesuai kebutuhan. Misalkan kita tambahkan nih hantu ya. Nah, di sini maka banyak elemen-elemen hantu. Nah, itu enaknya Canva ya. Oke, misalnya kita tambah nah seperti ini tuh ya. Misalnya kita ganti nih, ini kurang menarik ya, kurang serem. Nah, ini lebih serem. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini teks ya. Teks itu gampang ya. Di sini kita bikinnya gimana teks ya. Teks ada di sini ya. Menu teks ya. Tinggal tambahkan ya seperti ini. Ya. Jadi seperti itu ya tampilan visualnya ya dari dashboardnya di sini ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk editor kanvas ya. Di sini yang dimaksud editor kanvas itu yaitu ini nih. Ini kanvas nih ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya. Oke. Kita bisa tambahkan. Oke, ini kita silang dulu. Nah, ini kita bisa tambahkan layer ya atau kanvas ya. Kalau di sini tuh sebutnya kanvas ya, bukan layer. Kalau layer itu lapisan ya. Oke, ini kanvas ya. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Itu kalau toolbar ini ya, toolbar ini di sini nih ya. Ini toolbar nih ya namanya ini. Kita bisa memperbesar ya. Terus di sini rata tengah ya. Terus kita bisa tambahin efek ya. Efeknya tuh ya. Kita bisa ganti-ganti warna tuh ya seperti ini kayak gitu. Terus kita bisa animasikan ya. Kita coba seleksi semua. Terus kita animasikan ya seperti ini. Nah, kayak gitu guys. Jadi nggak hanya untuk video foto ya, tapi juga untuk animasi juga bisa gitu ya. Oke. Lanjut ya di sini ya, untuk toolbar udah jelas semua ya. Di sini kita udah mengenal user interface-nya ya. Itu caranya ya untuk ngedesain-desain ya. Kita harus pahami dulu tools-toolsnya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Lanjut ya di sini. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut. Nah, dan di sini kita akan bahas ya yaitu perbedaan Canva free ya dan juga Canva yang pro. Nah, jadi di sini ya Canva free ya artinya itu gratis ya digunakan. Dan untuk aksesnya itu terbatas ya pada elemen, template dan fitur. Nah, kalau Canva Pro ini ya akses ke semua template premium. Nah, fitur tambahan ya seperti background otomatis ya. Terus ada brand kit ya. Terus resize otomatis ya. Terus kalau teman-teman yang mau tahu nih harganya berapa, yaitu sekitar 100.000 atau sampai ya 150.000 per bulan ya. Harga dapat bervariasi. Nah, kalau teman-teman ingin lebih murah tentunya ya karena Canva ini bisa sharing ya atau patungan gitu, teman-teman bisa ajak teman kayak gitu. Nah, jadi di sini ya tabel untuk penjelasannya ya bahwa fitur dari Canva free ini ya ribuan ya, tapi terbatas. Nah, kalau Canva Pro itu jutaan ya. Dan sini fitur remover ya atau menghapus background itu ya, kalau yang free itu tidak tersedia. Kalau yang Canva Pro itu tersedia. Untuk animasi premium ya, kalau yang Canva free tidak tersedia dan Canva Pro tersedia. Oke, gimana ya untuk tampilannya ya di sini kalau teman-teman masuk pada Canva ya, kita akan jelasin ya di sini ya misalkan kita kemarin ya bikin thumbnail ya. Nah, di sini ya ada yang namanya template yang pro ya, yang pro seperti ini ya. Itu ada mahkotanya ya. Oke. Nah, kalau yang nggak pro itu yang nggak ada apa-apa ya di sini ya. Nah, di sini artinya nih gratis nih, yang ini gratis ya. Oke. Nah, dan untuk yang remover ya, remover ini ya artinya bisa menghilangkan background ya. Jadi kalau yang nggak ada apa yang belum versi pro itu teman-teman nggak bisa menggunakan yang namanya penghapus latar belakang ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau yang sudah versi pro ya, jadi kita bisa menghapus latar belakang ya. Oke, kita akan menghapus background ya ini nih ya. Kita akan hapus background video gua nih ya, foto ya. Oke, nah ini ya teman-teman kalau belum versi pro di sini tidak ada fiturnya gitu ya di sini karena ada mahkota ya yang artinya harus premium. Nah karena gue udah versi pro ya di sini
kita bisa hapus yang seperti ini. Jadi enak banget ya, dan ini tak terbatas gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, itu soal remover ya. Dan untuk template-template elemennya ya, di sini ya, elemen-elemen misalkan teman-teman ingin mencari elemen background ya, background gaming ya, misalkan di sini. Nah, di sini ketika ada foto ini ya, kita pilih ya mau grafis atau foto ya. Nah, ini ya yang ada pro kayak gini itu nggak bisa digunakan kayak gitu. Nah, ini karena gue udah pro ya, jadi gue bisa gunakan. Nah, tapi nggak perlu khawatir ya, walaupun yang belum pro juga ada nih yang untuk versi gratisnya gitu ya. Oke, di sini contoh ya, gue akan gunakan yang ini ya. Oke, ini tinggal diperbesar ya, diatur ya. Oke, nah ini kita pakai tools ya, kita akan pindahkan posisi terus kita mundur. Nah, jadi kayak gitu guys. Oke, kita lanjut ya. Di sini untuk perbedaan Canva Free dan Canva Pro udah jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya, membuat desain dasar ya, seperti cara memilih ya dan menggunakan template ya, mengedit teks ya, font, ukuran, warna, efek ya, menambahkan elemen ya. Jadi di sini gua akan jelasin ya. Oke, menggunakan warna dan palet warna ya, menyimpan dan mengunduh desain ya. Oke, di sini ya kita masuk ya teman-teman ya. Ini kan udah kita buat ya. Anggaplah ini sebuah desain kita sendiri ya. Dan ini template. Nah, ini kita ingin buat desain sendiri seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin mengupload foto kita ya, kita unggah file ya. Nanti seperti itu ya. Kalau ingin pakai foto sendiri. Nah, di sini misalkan kita ingin buat teks ya. Di sini kita masukkan teks ya. Di sini kita tambahkan judul. Nah, oke. Nah, di sini kita misalkan mau ganti nih. Wow, dapat cuan 5 juta gitu ya dari affiliate gitu, affiliate. Nah, kayak gitu. Wow, dapat cuan 5 juta. Nah, di sini ya kita pahami ya, ya bagian untuk font ya. Ini cara font ini ya. Ini kita bisa ganti-ganti itu ya di bagian sini ya. Oke, misalkan fontnya kayak gini ya. Ya, teman-teman tinggal ganti sesuai keinginan. Nah, terus di sini ada yang namanya ukuran ya, ukuran ya di sini ya. Ini bisa kita atur gitu. Terus warna ya, misalkan warna merah ya kayak gitu. Nah, ini kan kurang menarik ya. Kita bisa tambahkan efek ya. Efek ini kita bisa kayak nambahkan outline ya, seperti ini ya. Kita ubah jadi warna putih. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang namanya di sini adalah ya palet warna ini ya. Palet warna kita bisa menggunakan warna di sini ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengubahnya warnanya ini sesuai warna baju ya seperti ini. Nah, kita bisa ubah kayak gitu ya. Oke, ini outline-nya ya kita ubah, tapi kita pengen ubah warnanya ya, warna fontnya ya. Nah, di bagian sini ya kita warna baru ya, terus kita pilih warna yang ini yang namanya palet gitu ya, palet warna. Nah, seperti itu. Jadi fontnya ini warnanya itu sesuai warna baju ya. Atau misalkan mau seperti warna background ya, ini ya. Nah, jadi seperti itu guys. Oke. Jelas ya. Dan untuk elemen ya, elemen ini kita bisa menambahkan misalkan ya di sini sebagai contoh ya, yaitu icon, gambar atau ilustrasi. Nah, seperti misalkan icon emoticon ya, icon cuan kayak gitu, icon uang ya. Nah, seperti ini ya, ini icon ya. Oke, misalkan kita dapat uang ya. Nah, ini kita bisa ubah ya, kita ubah ya warnanya jadi warna putih misalkan ya sebagai contoh. Nah, kayak gitu, atau warna kuning kayak gitu. Oke, nah itu icon ya. Terus misalkan kita emoticon cuan ya. Nah, di sini kita masukkan nah seperti ini ya. Gitu. Oke, misalnya apalagi nih ya, ilustrasi ya di sini misalkan foto ya kayak gitu ada ya. Oke, ini ilustrasi ya termasuknya ya. Misalkan ilustrasi uang ya. Nah, seperti ini ya, grafis ya, di grafis. Nah, seperti itu ya, ada orangnya juga tuh ya, ini ilustrasi kayak gitu. Oke.
Lanjut di sini kita menambahkan apa lagi nih? Palet warna udah ya, menggunakan template ya. Kalau yang menggunakan template ini ya, kita tambahkan halaman ya. Ini desain, terus kita pilih template ya. Ya, ini yang tadi di video sebelumnya atau yang ini juga kita bahas ya, yaitu template ini ya. Template kita menyesuaikan ya, teman-teman, misalkan untuk channel vlog ya. Oke, untuk vlog ya. Atau teman-teman ingin ngebahas soal game ya, itu ada template-nya ya. Nah, ini karena untuk ukuran thumbnail ya, jadi semuanya ini desainnya template-nya untuk thumbnail ya. Kalau teman-teman ingin buat poster ya, itu teman-teman harus bikin ukuran poster kayak gitu, misalnya ukuran A4 ya. Oke. Dan untuk menyimpan gimana ya? Caranya gampang banget. Ya, di sini ya, kita tinggal pilih bagikan. Nah, di sini kita pilih unduh ya. Nah, unduh ini ya, kalau teman-teman menggunakan objek-objek atau elemen yang berbayar ya atau pro, itu nantinya teman-teman belum versi pro itu nggak bisa ya. Maka dari itu teman-teman harus menggunakan elemen yang tidak versi pro gitu ya. Oke, kalau versi pro Canva-nya teman-teman bisa gunakan sepuasnya, itulah enaknya gitu ya kalau versi pro. Nah, di sini tinggal dibagikan ya, unduh ya. Mau ukurannya itu JPG, PNG atau PDF ya, atau video juga bisa. Misalkan foto ini ya, kita jadikan video, gimana caranya? Yaitu dianimasikan ya. Sini kita animasikan ya, kita seleksi semua, terus animasikan ya. Nanti kita jadikan video ya, kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita harus animasikan. Kalau kayak gini dijadikan video kan kurang bagus ya, nggak nyambung gitu. Oke, jadi kita unduh ya. Terus kalau mau GIF juga bisa ya, PowerPoint juga bisa ya. Sini sebagai dasar ya kita pakai JPG ya. Nah, di sini teman-teman kita pilih halamannya ya. Kita pilihnya ini kan halaman 2 ya. Jadi desainnya kita bisa pilih ya. Nggak langsung semuanya kita akan unduh gitu ya. Salah satunya aja. Di sini kita pilihnya 2 gitu ya. Oke, kita pilih 2 ya. Kita selesai terus unduh. Nah, nantinya gambarnya akan masuk ke file kita ya, penyimpanan. Oke, kita lihat ya, di sini kita klik ya, di sini ya. Nah, ini hasilnya gitu. Wow, dapat cuan 5 juta dari affiliate kayak gitu ya. Ini misalnya untuk thumbnail ya. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan ya. Jadi untuk pengenalan ya, itu membuat desain dasar ya. Oke, jadi karena kemarin gue udah ngebahas soal cara memilih dan menggunakan template-nya, sekarang teorinya ya dan prakteknya juga ya. Jadi membuat desain dasar ini ya, itu ada langkah-langkahnya ya untuk menggunakan template ya, mengedit teks ya, menambahkan elemen ya, dan mengunduhnya nanti itu seperti apa? Langsung aja ya. Oke. Jadi cara memilih dan menggunakan template. Nah, jadi di sini ya tampilan di sebelah kanan ini ya tampilan template ya. Dan apa itu template ya? Jadi template adalah desain yang siap pakai ya, yang digunakan ya. Kita bisa modifikasi ya sesuai kebutuhan gitu ya. Oke. Dan langkah memilih template itu gampang banget ya. Kita tinggal create aja ya ukurannya, tentang desainnya itu teman-teman pilih ya sesuai misalkan poster atau Instagram ya. Oke, sini ya kita tinggal pilih template yang sesuai. Oke, dan tipsnya ini ya, pilih desain yang mendekati konsep acara ya. Perhatikan elemen dan warna template. Oke, di sini sebagai contoh ya, kemarin kan udah gue praktekkan ya. Kita akan praktekkan ulang ya. Kita tambahkan halaman ya. Jadi di sini ya yang namanya desain ya kita pilih template yaitu sesuai ya, harus sesuai. Dimana kita misalkan ngebahas soal game ya, kita tinggal pilih template game ya. Di sini akan banyak. Nah, yang dimaksud modifikasi ya seperti ini ya. Kita teman-teman sudah memilih templatenya ya. Kayak misalnya nih game Mobile Legend. Oke, ini templatenya agak nge-lag ya. Biasanya kalau nge-lag itu error ya. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal menggantinya seperti ini ya. Misalkan hero terbaik ya. Hero terbaik misalkan Mobile Legend ya. Sini season
33 misalnya kayak gitu ya. Itu bisa kita ubah. Nah, ini gambarnya misalkan kita pakai gambar sendiri ya. Oke, kita masukkan gambarnya ya, pakai gambar gue sendiri nih ya. Oke, sini gue masukkan gambarnya ya, seperti ini. Nah, seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya, yaitu kita bisa menghapus background ya, seperti ini ya. Ini enak banget ya, seperti itu ya. Karena itu versi Pro. Nah, ini teksnya kita pindahkan dulu ya. Sini kita hapus dulu deh. Sini kita pindahkan seperti ini. Oke. Nah, ini asapnya kita sini. Nah, ini biar lebih cepat kita pakai ini aja ya. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi di sini teman-teman bikin yang sedang main game atau yang ini nih ya. Gua ada juga nih footage ya sedang main game ya kayak gini. Ya, jadi kalau teman-teman seorang gamer ya seperti ini ya. Oke, jadi kayak gitu ya untuk menggunakan template ya namanya ya. Untuk memilihnya ya harus sesuai, yaitu kalau teman-teman ngebahas game ya ini ya. Teman-teman harus menggunakan game ya. Kalau teman-teman makainya vlog kan nggak nyambung kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sini edit text ya. Font, ukuran dan warna ya. Jadi di sini cara mengedit teks dan kan dengan Canva ini ya, kita bisa pilih template ya, terus klik ya. Sini pokoknya teman-teman pilih ukuran fontnya ya, terus warnanya, efeknya gitu ya. Nah, tipsnya ya, gunakan maksimal ya 2 sampai 3 ya jenis font ya untuk desain yang lebih rapi gitu ya. Pilih warna teks yang kontras ya dengan latar belakang ya. Jadi seperti ini ya. Kita bikin font ini satu jenis ya. Tapi teman-teman kalau ingin nambah jenis lain ya, misalkan ingin diubah ya seperti ini, tinggal diganti aja ya seperti ini. Nah kayak gitu season 33. Cuman harus yang lebih menarik kayak gitu ya, lebih seimbang warna antara font yang atas dan bawah gitu. Oke, nah jadi itulah teman-teman tinggal milih. Nah ini kan kayak gini nih kurang bagus ya, jadi harus seimbang. Oke, itu tipsnya ya. Nah ini udah bagus ya untuk warnanya ya. Kalau teman-teman misalkan di sini kan udah warna kuning nih ya, di sini jangan diubah jadi warna kuning lagi tuh ya. Ini agak kurang kayak gitu ya. Oke, sini kita coba ganti ya, di sini kita ubah-ubah ya. Oke, di sini kita akan ganti warna putih lagi aja ya. Ini udah cukup bagus sih sebenarnya. Nah, ini kalau teman-teman ingin menambahkan gambar Mobile Legend ya. Sini kita masukkan ya logo Mobile Legend ya, kita cari ya. Logo Mobile Legend ya. Sini kita tambah gambar ya. Nah, ini ya. Nah, enaknya di sini kalau teman-teman ngedit pakai PC ya, di sini tinggal disalin terus dipaste di sini ya. Nah, di sini tinggal di remove background ya, karena udah versi Pro ini enaknya kayak gini ya. Nah, itu udah gue jelasin ya di video sebelumnya. Oke, nah sini guys. Oke, mantap ya. Oke, ini kita geser satu-satu. Nah, untuk mengecilkannya ya, oke, tadi kita belum kecilin ya. Lupa gua ya. Sini kita tinggal kecilnya kayak gini ya. Nah, kayak gitu ya. Ini kita kecilin. Nah, hero terbaik ya. Nah, hero-nya apa ya? Kita tinggal cari lagi ya. Misalkan hero Nolan ya. Kita cari Nolan yang PNG. Nah, di sini kita masukkan ya. Sini kita salin gambar ya, kita masukkan ya. Misalkan sebagai contoh ini hero Nolan ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gitu guys. Jadi kita menggunakan template ya. Oke. Jadi teman-teman ya, untuk warnanya ya jangan sampai ada yang nabrak ya. Misalkan ini warna hitam ya, kita ubah nih. Tuh ya, gelap ya. Kecuali kita ubah ya outline-nya di warna putih. Nah, kayak gitu. Jadi lebih cerah ya kayak gitu. Oke. Kita lanjut di sini ya soal menambahkan ilustrasi. Nah, ilustrasi ya gimana caranya ya? Misalkan di sini agar lebih menarik ya, di sini yaitu ya di sini gue bahas dulu nih. Jadi apa itu elemen ya di sini ya? Menambahkan elemen. Apa itu elemen ya? Elemen adalah gambar ya, icon atau bentuk dekoratif yang digunakan untuk mempercantik desain ya. Terus di sini cara menambahkannya klik elemen ya. Terus nanti tinggal cari aja berdasarkan apa yang ingin dicari gitu.
Nah, tipsnya ya jangan terlalu banyak elemen ya agar desain tidak berantakan, gunakan icon atau ilustrasi yang relevan dengan tema. Nah, elemen itu seperti tadi ada kayak stick PS ini nih, ini elemen ya. Ilustrasi gitu. Nah, ini ya kalau kita mau menambahkan elemen ya seperti kita coba cari ya di bagian elemen ya ini ya. Misalkan efek pop ya, efek pop. Nah, kita misalkan lagi main itu emosi ya. Kita misalkan emosi. Nah, kita tambahkan ya kayak gini ya. Kita main emosi, cuman ekspresinya nggak emosi ya. Cuman ya nggak apa-apa ya, ini sebagai contoh aja ya. Oke, misalkan teman-teman emosi itu kasih emot ya atau icon-icon seperti ini ya gitu ya. Oke. Nah, misalkan kita ingin menambahkan efek kejar ya. Kita coba di sini ada nggak ya? Oke, bukan efek kejar ya, efek kita coba. Efek. Nah, seperti ini maksud gue guys. Nah, ini seperti efek kejar gitu ya. Nah, ini kita bisa ubah jadi warna putih ya. Biasanya kalau lari-lari kayak gini ya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa menambahkan efek-efek kayak gini. Nah, ini kan karena seperti tipsnya tadi nih ya. Bahwa untuk menambahkan elemen itu ya. Di sini jangan terlalu banyak gitu. Agar nantinya nggak berantakan kayak gitu ya. Harus bisa mempercantik gitu. Oke. Ya seperti itu ya. Mungkin kita tambahkan apa lagi ya? Kita tambahkan percikan ya. Percikan api misalkan ya. Oke, nah ini seperti ini nih. Wah, kayak gitu ya. Biar kayak gaming banget. Nah, kayak gitu. Oke, ya ini yang dinamakan efek dan elemen kayak gitu. Oke. Dan ini kayaknya yang bercak-bercak ini kurang menarik. Nah, kayak gini ya. Oke, misalnya kita tambahkan background putih. Kita coba ya. Oke. Ya, kayak gini guys. Jadi gue pengen kayak pop gitu ya. Cuman itu memang di sini harus cari keywordnya ya. Itu harus bisa gitu. Oke. Jadi sementara gini aja ya. Intinya teman-teman bisa cari gitu. Oke, kita lanjut ya di sini. Kita akan melakukan warna ya. Nah, warna ya seperti yang tadi gue jelasin ya, yaitu kita menggunakan warna itu penting ya. Nah, di sini ya, mengapa warna itu penting ya? Warna menciptakan suasana dan menarik perhatian ya. Jadi cara menggunakannya tinggal dipilih aja di bagian teks ya, terus efek kayak gitu. Dan di sini untuk tipsnya ya, kita kombinasikan warna yang harmonis ya. Bisa uh, komplementer ya atau analog ya seperti gambar-gambar ini ya. Jadi ada warna yang gelap ya, warna yang cerah, warna yang dingin gitu ya, dingin dan panas gitu ya. Oke, pastikan teks tetap terlihat jelas. Oke, jadi warna-warna seperti ini nih sebenarnya agak kurang gitu ya. Jadi warnanya nggak seimbang ya. Lebih baik di sini bisa salah satu warna aja, jangan belang kayak gini ya. Oke, misalkan mau warna putih semua silakan, atau putih kuning nih masih nyambung. Nah ini kita bisa ubah jadi kuning lagi ya. Nah kayak gitu, atau putih ya. Jadi biar efek mencolok ya. Karena di sini yang lebih kita tegaskan adalah Mobile Legends ya. Oh di sini Mobile Games ya dari tadi ya. Kita ganti ya. Hero terbaik Mobile Legends. Oke, dari tadi gua nggak enggak guys. Oke, hero terbaik Mobile Legends season 33 ya, yaitu Nolan. Jadi di sini kita fokusnya adalah game Mobile Legends ya, hero terbaik ya season 33 gitu, yaitu Nolan ya. Ini sebagai contoh aja. Oke. Jadi untuk warnanya gimana cara mengubahnya? Yaitu di sini nih, warna teks ya, terus warna merah ya. Nah, ini warnanya agak kurang nih ya. Misalnya warna hitam, nah ini gelap. Nah, kita bikin jadi warna outline-nya warna putih kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Misalkan hero terbaik ya, mau nggak ada seasonnya silakan gitu ya. Ini tinggal di ini. Hero terbaik Mobile Legends ya. Di sini ada Nolan kayak gitu. Oke, di sini kalau backgroundnya kurang menarik kita hapus ya. Sorry, kita delete ya. Nah, kita delete, kita ganti ya. Background gaming. Oke. Kita pilih elemen ya, seperti ini misalkan ya. Oke, kita perbesar ya. Jadi kita cari aja. Nah, sini posisinya ya. Kita akan mundurkan paling belakang. Nah, kayak gitu guys. Nah, di sini kita tambahkan efek putih ya. Biar warna kita lebih mencolok kayak gitu.
Oke, misalnya seperti bercak ya. Ini kurang, ini kurang. Kita coba cari lagi ya. Kita cari guys. Nah, misalnya kayak gini. Ini kurang nih. Mana ya? Ini deh, nggak apa-apa deh. Kita coba mundurkan ya, posisi mundur. Mundur. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini cukup oke lah. Oke. Jadi seperti itu guys. Nah, kita itu udah bahas ya. Kita lanjut. Yaitu yang terakhir di sini kita akan menyimpan dan mengunduh desain ya. Jadi cara menyimpan desain ini ya, Canva ini ya secara otomatis menyimpan ya desain di akun kita. Nah, jadi kita nggak perlu nge-save ya berkali-kali. Jadi kita udah otomatis itu enaknya ya menggunakan Canva. Nah, caranya tinggal di share ya, lalu bagikan ya, download, dan kita bisa pilih formatnya apa. Nah, tipsnya di sini kita gunakan resolusi yang tinggi untuk cetakan ya. Pastikan desain final telah ditinjau ya sebelum diunduh ya. Jadi ini pastikan benar-benar ya thumbnailnya ya. Ini sebagai contoh desain thumbnail ya kita belajar ya. Dan ini kalau udah fix ya, udah oke, udah bagus ya. Nah, itu tinggal dibagikan ya. Setelah itu tinggal diunduh ya gitu. Nah, di sini kita tinggal pilih ya. Yaitu di sini halaman 3. Jadi kita pilih salah satunya aja, yaitu halaman 3. Oke, kita tinggal selesai. Terus di sini kita pilih ya untuk jenis filenya ya, mau JPG ya, PNG atau video juga bisa. Nah, kalau video gimana? Ya di sini kita bisa animasikan ya. Gimana caranya? Kita seleksi ya, terus kita animasikan ya. Kita lihat ya di sini. Nah, kayak gitu. Jadi bagus nih. Nah, terus usap ya, buram. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi setelah itu nanti tinggal dibagikan bentuknya, kita bisa jenis filenya ya, video ya, nanti akan ada animasinya. Nah, karena untuk thumbnail YouTube ya, jadi kita pilihnya JPG ya atau PNG ya, tinggal dibagikan ya, di sini unduh ya, terus di sini halaman 3, terus selesai ya, sini unduh ya. Oke, kita lihat ya hasil akhirnya ya, pastikan ini udah benar-benar fix ya. Oke, kita klik ya sini. Nah, gila guys, cakep banget ya. Di sini udah jadi seolah-olah kayak gamers profesional. Oke, jadi selesai sudah ya. Di sini kita belajar ya. Nah, nantinya kita akan belajar Canva lebih dalam ya. Teman-teman bisa request gimana apa yang akan kita buat gitu ya. Misalkan nih buat poster ya. Seperti kemarin gue udah buat thumbnail ya. Terus buat desain untuk cover LinkedIn ya. Dan masih banyak yang lainnya sebenarnya ya. Nanti kita sama-sama belajar ya. Ini sebagai dasarnya aja sebelum kita akan membahas lebih banyak lagi soal desain Canva. Dan buat yang mau jago lebih dalam ya soal Canva, bisa baca ya atau ebooknya, linknya ada di deskripsi. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dah.